Halo guys, kembali lagi bersama gue di Saka Channel. Kali ini gue akan lanjut nyeritain ringkasan volume 12 seri Gensokki yang berjudul Symphony of the Battlefield atau bisa diartikan sebagai keselarasan di medan tempur. Volume ini menceritakan kelanjutan dari perjalanan Ryo yang mengawal Christina sekaligus akan banyak cerita mengenai melankoli Christina mengenai Ryo. Dan untuk menghayati volume ini di part 1 gue hanya akan menceritakan sepertiganya karena inti ceritanya akan ada di 2/3 akhir volume. Pembukaan. Kenangan Christina. Di masa kecilnya, Christina selalu menganggap dirinya spesial. Dirinya dianugerahi kepintaran dan bakat dalam sihir. Oleh karena itu, dirinya selalu menganggap sebagai orang paling penting, seseorang yang berada di puncak kasta manusia. Karena bagaimanapun juga, dirinya merupakan kandidat pertama sebagai pewaris tahta kerajaan paling berpengaruh di wilayah Stral. Christina selalu bekerja keras mengetahui hal tersebut. Dirinya akan senang ketika dipuji oleh orang tuanya, dan dianggap sebagai kakak yang hebat oleh adiknya merupakan hal paling bahagia yang dia rasakan. Karena sebagai seorang kakak, Christina sangatlah menyayangi Flora. Namun pemikiran tersebut membuat Christina menjadi angkuh. Hingga ketika dia mendengar Flora diculik saat upacara kedewasaan dirinya digelar di luar kastil. Dengan bodohnya, dirinya pun menyelinap keluar dari kastil dan memaksa bergabung dengan Vanessa juga Celia yang ditugaskan untuk melakukan investigasi saat itu. Ketika berada di pemukiman kumuh, tempat yang tidak mungkin pernah Christina kunjungi, dirinya bertemu seorang anak laki-laki. Anak itu seorang yatim piatu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryo. Ketika melihat Ryo, Christina hanya berpikir bahwa ada juga anak yang memiliki pakaian dan penampilan jauh berbeda dengan dirinya. Tapi Christina pun terkejut ketika Ryo menjawab pertanyaannya dengan sopan. Tapi lebih tidak menyangkanya, Ryo berbohong mengenai ketidaktahuannya tentang Flora. Dan hal tersebut membuatnya sangat marah. Tanpa ragu dirinya pun menampar Ryo. Dan ketika Christina ingin menampar untuk yang kedua kalinya, Ryo menahan tangan Christina dan menatap dirinya dengan tatapan dingin. Untuk pertama kalinya lah Christina merasakan diperlakukan seperti itu. Karena bagaimanapun juga orang yang dia temui akan selalu memperlakukan dirinya dengan sopan, walaupun itu hanya pura-pura. Saat itu Christina sangat marah dan juga ketakutan. Namun ketika dia mengingat kejadian tersebut, dirinya menyadari bahwa dirinya bukanlah gadis yang spesial, melainkan gadis yang tidak bisa diandalkan. Semua itu menjadi jelas ketika dia memasuki akademi. Walaupun Christina gadis yang pintar dan bisa melakukan segalanya, tapi Christina sadar dirinya tidak mempunyai satupun keahlian spesial dalam satu bidang. Contohnya adalah Celia Claire yang bisa dikenal sebagai penyihir jenius ketika masih muda. Di samping itu, ada satu orang lagi yang bisa dikategorikan sebagai jenius. Walaupun Christina tidak mau mengakuinya, tapi orang itu adalah Ryo. Ryo bisa dengan cepat menguasai cara membaca dan menghitung. Di atas itu, ketika Christina melihat Ryo berlatih pedang, dirinya terpana melihat Ryo yang bisa mengayunkan pedang dengan sangat elegan dan gagah di saat yang bersamaan. Dan hal tersebut membuat dirinya sadar untuk pertama kalinya Christina merasa kagum kepada Ryo. Tapi walaupun begitu, tidak ada yang berubah di antara mereka berdua. Christina pun mencoba untuk menjauh dari Ryo. Mengingat pertemuan pertama mereka, Christina berpikir Ryo juga tidak akan mau berbicara dengan dirinya. Christina juga tidak mau membuat kekacauan yang akan memengaruhi kerajaan karena hal tersebut. Tapi sedihnya, para anak lain yang memperlakukan Ryo dengan buruk, seolah-olah mereka adalah anak spesial, membuatnya mengingat akan dirinya di masa lalu. Dan Christina merasa tidak berdaya ketika melihat Flora yang memasang wajah sedih saat memandangi Ryo. Christina pun memutuskan hanya akan menjadi seorang pengamat. Dan hasilnya pun, Ryo dijadikan kambing hitam dan menghilang semenjak saat itu. Kadang-kadang Christina akan sering mengingat kejadian itu. Dirinya yakin bahwa Ryo tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Dan Christina berpikir bahwa memang lebih baik bagi Ryo jika hal itu terjadi. Dengan pasrah, Christina pun memutuskan untuk mengubur semua hal tentang Ryo. Hingga hal tak terduga pun terjadi dan orang itu muncul di hadapannya. Chapter 1. Di perjalanan. Setelah Rais pergi, Christina yang masih memandangi punggung Ryo pun terkejut. Hal yang sama terjadi pada Celia, Sarah, Orpia, dan Alma.
karena ada orang lain yang mengetahui identitas asli Rio. Dengan tenang, Rio pun berkata agar mereka juga melanjutkan perjalanan sambil mengabaikan tentang hal yang dikatakan oleh Reis. Rio pun memanggil Aisyah lewat telepati dan memintanya untuk menjaga Miharu dan Latifa yang ada di rumah batu. Rio berkata mereka akan berjalan melompati batang pohon untuk menghilangkan jejak kaki. Dengan begitu, Rio pun menggendong Kota dan Rei, Alma menggendong Celia, Orpia menggendong Christina, dan Sarah membawa Vanessa. 10 menit pun berlalu dan Rio memutuskan untuk beristirahat. Walaupun Rio dan trio spirit belum merasa lelah, trio tidak ingin Christina mempertanyakan tentang kemampuan dirinya. Trio juga masih harus menjelaskan situasinya kepada trio spirit yang tiba-tiba bergabung. Namun karena suasana mereka masih canggung akibat perkataan Reis kepada Rio, trio pun mulai memperkenalkan trio spirit sebagai pengelana yang ikut bersama dirinya kepada Christina, Vanessa, Kota, dan Rei untuk menghindari topik tersebut. Rio pun memanggil Christina untuk meminta izin agar menjelaskan situasi dirinya kepada trio spirit. Di sini Rio memanggil Christina dengan sebutan yang mulia, dan hal tersebut membuat Christina sedikit terkejut dan juga gugup. Setelah Rio menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke Rodania, trio spirit dengan senang hati akan ikut menemani Rio. Rio pun berterima kasih kepada mereka, terutama Christina yang memasang wajah bersalah kepada Rio. Setelah itu, Rio pun memutuskan untuk berjalan ke arah timur menuju Amande dan meminta bantuan kepada Liselot untuk meminjamkan mereka kapal sihir ke Rodania. Rio menjelaskan bahwa ada kemungkinan prajurit Griffin mengintai mereka, terutama setelah bergabungnya Raja Pedang Alfred serta Rui sang pahlawan. Rio berkata ada kemungkinan bahwa Reis yang mereka temui adalah orang yang sama yang juga merupakan diplomat dari Kekaisaran Proksia. Namun Christina tidak bisa mengidentifikasinya karena dirinya belum pernah melihat wajah asli Reis. Rio berkata bahwa pernyataan Reis mengenai dirinya adalah anggota Heavenly Lions tidaklah bohong, karena Reis juga pernah membantu Lucius yang pernah mencoba menculik Flora di Amande. Setelah mendengar itu, Vanessa terutama Christina sangat terkejut, apalagi setelah Reis mencoba membunuh Christina saat berada di hutan. Di saat yang sama, Charles dan prajuritnya tiba di tempat Rio dan yang lain mengalahkan Minotaur. Alfred menjelaskan bahwa kemungkinan Rio mengalahkan Minotaur dengan waktu yang singkat dan hanya dengan 2 buah belati. Rui yang baru mengecek hutan pun berkata bahwa ada jejak kaki yang mengarah ke barat. Tapi karena jejak kaki itu terasa tidak alami, maka dirinya berasumsi bahwa itu hanyalah sebuah pengalihan. Charles pun berkata dirinya akan mengirim surat perintah kepada prajurit yang dia tempatkan di dekat kota Rodania dan memberikan perintah agar mereka bergerak ke arah timur. 1 jam setelah mereka kembali melanjutkan perjalanan, trio berhenti dan menyuruh yang lain beristirahat di dekat sungai. Vanessa sempat menanyakan mengenai stamina Sarah, karena bagaimanapun juga orang biasa hanya bisa berlari sejauh 30 km sehari. Sedangkan Sarah dan yang lain bisa berlari 60 km sejam. Sarah pun menjelaskan bahwa itu semua berkat pedang sihir miliknya. Trio pun berkata agar Sarah dan yang lain beristirahat dan membasuh diri mereka di sungai, sedangkan dirinya akan berjaga di sekitar hutan. Ketika trio spirit sedang membasuh tubuh di sungai, Celia, Christina, dan Vanessa pun datang. Christina berterima kasih kepada mereka karena Sarah dan yang lain telah bersedia membantunya. Sarah pun berkata bahwa semua itu hanya karena mereka menghormati Rio. Sarah berkata bahwa mereka pernah melakukan kesalahan kepada Rio di masa lalu dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka dengan membantu Rio apapun masalahnya. Saat mendengar itu, Christina merasakan sakit di dadanya dan secara refleks memegang tangannya di atas dadanya dan menunduk minta maaf. Christina berkata bahwa Rio adalah orang yang sangat hebat, baik itu kemampuan bertarungnya maupun hal lainnya. Orpia pun mengajak mereka untuk ikut membasuh tubuh, namun karena Vanessa harus berjaga, hanya Celia dan Christina yang menerima tawarannya. Di saat yang sama, ketika Rei sedang membicarakan mengenai para gadis yang sedang mandi bersama di imajinasinya dan Kota yang mencoba menghentikan pembicaraan tersebut, trio pun kembali dari hutan setelah mencari jalan yang tepat untuk perjalanan mereka. Trio bertanya kepada Kota dan Rei bagaimana mereka bisa berbicara dengan bahasa astral, karena sepengetahuan Rio,
Orang yang terseret pemanggilan hero tidak bisa mengerti bahasa dari dunia ini. Kota dan Rei pun menjelaskan bahwa Rui menjadi perantara mereka untuk mempelajari bahasa astral. Karena ketika di Jepang, Kota dan Rei juga mengikuti klub untuk mempelajari bahasa asing. Rei pun menanyakan mengenai nama Ryo yaitu Haruto, yang mirip seperti nama di Jepang. Dan seperti ketika menjawab pertanyaan Rui, Ryo berkata bahwa orang tuanya berasal dari Yagumo yang memang mempunyai banyak kemiripan dengan dunia asal Kota dan Rei. Lalu Ryo bertanya mengapa mereka kabur dari kastil jika mereka adalah teman Rui. Kota berkata dirinya kabur dari kastil karena dia tidak ingin bersama dengan Rui dan yang lain. Rei juga mengatakan bahwa hidup di kastil sangat menyesakan. Sesaat setelahnya, para gadis pun muncul dan giliran Kota, Rei, dan Ryo untuk membersihkan tubuh mereka. Cerita selingan, pembicaraan rahasia. Di bagian timur Kerajaan Beltram, di sebuah gubuk di hutan, Grace bertemu dengan Arain, Lucy, dan Fen yang merupakan anggota Heavenly Lions dan bawahan langsung Lucius. Grace menjelaskan bahwa Christina telah kabur dan dikawal oleh orang yang sangat bermasalah. Dia berkata jika Christina berhasil bergabung dengan fraksi restorasi, maka akan menjadi sangat tidak menguntungkan untuk mereka. Oleh karena itu, Grace menyuruh mereka untuk membunuh Christina sebelum sampai ke Rodania. Grace berkata kepada mereka bahwa orang yang mengawal Christina merupakan 4 orang yang menggunakan pedang sihir, dan salah satu dari mereka adalah orang yang berhasil mengalahkan Lucius. Setelah mendengar itu, Arain, Lucy, dan Fen semakin bersemangat dan mulai melacak kelompok Christina mulai dari jalan hingga kota yang akan mereka lewati. Mungkin sekian ringkasan cerita volume 12 di part 1 ini. Di part ini intinya sih gue pengen menyampaikan ke kalian mengenai perasaan bersalah Christina yang memang ada di prolog. Dan perasaan bersalah itu akan terus menghantui Christina seperti yang gue bilang di volume sebelumnya. Tapi berkat itulah Christina menjadi karakter yang menarik bagi gue. Dan di part selanjutnya akan ada salah satu adegan epik yang ada di serial Sereigen Shoki. Terima kasih bagi para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.